Musisi Biasa Podcast. Halo Mas. Halo Mas Doni. Kita bahasa Indonesia. Ya, boleh. Biasanya bahasa Jawa, tapi ini biasanya. kita bahasa Indonesia. Siap. Selamat datang Mas Faiz di podcast Musisi Biasa. Musisi biasa. Iya, musisi biasa. Kelas berapa nih Mas Doni? Pertama dong. Pertama ya? Pertama. Ini tamu pertama. Perkenalan. Oke. Sebenarnya kan aku sebenarnya nek manggil kamu kan Sal gitu, atau padahal banyak yang Faiz gitu. Ya, Aslinya namanya siapa tuh karo asline di aslinya Mas. Jadi kalau nama panjang Faizal Aditya Rahman. Faisal Aditya Rahman. Biasanya teman SD, SMP, SMA tuh ngundangnya Faiz. Oh, Faiz. Kalau kuliah ke atas biasanya langsung Faizal biasanya. Enggak Faisal gitu. Biasanya itu. Di rumah dipanggilnya Faiz. Di luar Aslinya di luar Faizal. Faisal ya. Oh. Berarti aku manggilnya Faisal aja. Faisal boleh. Faisal aja enggak apa-apa. Faizal boleh. Aslinya dari mana? Kan belum banyak yang tahu kayaknya, atau belum banyak yang tahu tuh. Kalau lahir dan besar di Jogja Mas Don, di Kota Gede. Lahir dan besar di Kota Gede. Tapi kalau yang asli Jogja kebetulan ibu asli sini, bapak kebetulan asli Bandung. Oh, Sunda. Sunda benar. Berarti Jawa sama Sunda. Jawa sama Sunda. Oke. Itu apa namanya? Berarti memang dari dulu tinggalnya di Jogja ya? Bener. Lahir di Jogja. Lahir di Jogja tapi tahun orang tua Jawa Sunda. Jawa Sunda. Dan di Kota Gede. Kota Gede bener. Ini Sama dengan aku berarti. Mas Doni yo Kota Gede juga. Aku juga Kota Gede. Nah, kita ngomongin tentang bassnya, bass. Oke. Kan kita tahu kamu pemain bass toh. Pemain bass yang mengapa kok aku pengen ngobrol karena aku belum tahu sih latar belakang kamu main bass dan sampai sekarang apakah itu memang dari dulu main bass, apakah dulunya main gitar dulu atau gimana. Nah, coba ceritain tentang gimana tau kamu sampai bisa main bass. Pertama apa gitu. Aku pertama kali main bass tuh di 2012. Jadi sebenarnya belum terlalu lama. Kalau bicara sejarah dulunya, awalnya tuh bener main gitar dari pertama kali belajar musik SMP. Yang SMP main gitar. Habis itu dari SMP sampai SMA masih main gitar. Di 2012 itu ada kayak nggak sengaja main bass bersama band RC Blues gitu. Karena memang pada waktu itu ini ceritanya festivalan universitas tidak ada perwakilan dan kebetulan dari kita inisiatif untuk bikin band hanya untuk perwakilan biar nggak kosong lah ceritanya gitu. Fakultas ya? Fakultas. Tapi itu tingkatnya universitas. Nah, singkat cerita Zian dan Aong gitaris itu menginisiasi untuk bikin band. Nah bingung nih kurang basis nih siapa. Akhirnya minta tolong saya buat Zal ini bantuin ini buat bikin band hanya untuk yang penting nggak kosong-kosong banget lah. Ya wes nggak apa, aku bilang sekali aja yang ngebasi gitu karena aku masih pengen latihannya gitar. 2012 terbentuk RC Blues. Singkat cerita kita main di situ festival dan akhirnya kok malah juara 1 se-UII. Zian the bass drummer, Aong the bass gitar, dan saya the bass bassist. Dan itu pertama kali bener-bener minjem bassnya Aong, latihan seminggu 2 minggu tuh latihannya, langsung festivalan dan the bass bassist itu. Itu bawain apa? Bawain lagu G sampaikanlah pada lagunya Eros ya? Oh iya, ada Jagosku boy. Bukan ya? Dulu bukan, kita emang project film tuh. Oh, untuk Gi ya? Untuk Gi bener, untuk ya? film Gi. Tapi di aransemen. Di aransemen bener. Di aransemen yang sosokan blues gitu. Yang lagu kedua itu
lagunya Ginda and the Wildflower. Oh iya, lagunya Ginda. Dulu Wah, itu memang trio blues kan, trio gitu. Trio blues. Udah kita langsung bawain itu dan ya pada waktu itu beruntungnya mungkin juara. Dan dari situ akhirnya belum cinta bass, belum seneng sama bass. Ya masih main gitar gitu. Aras-arasan juga. Akhirnya di 2013 Arsibus bikin EP. Nah itu udah mulai agak serius. Oh. Tapi masih bass pinjeman itu. 2013. 2013 tuh bikin mini album kan, kita rekaman. Dari situ udah lumayan. Tapi masih belum tahu gimana cara main bass yang benar. Tapi dalam pikiranku waktu itu adalah aku tidak tertekan untuk main bass. Karena ketika salah aku bukan bassis. Nah pikiran kayak gitu. Karena aku gitaris itu. Iya. Jadi mungkin pada waktu itu cara berpikir seperti itu malah jadi lost kan. Jadi nggak ada beban. Jadi akhirnya kayak malah santai. Nah jelek ya memang karena bukan bassis gitu. Berarti pertama belajar gitar elektrik, mainnya gitar elektrik atau akustik? Ini klasik. Oh klasik. Klasik langsung. Oh. Jadi bener-bener nggak bisa alat musik. Kelas 2 SMP itu dikursusin di Kusbini dulu. Mungkin teman-teman yang di Jogja tahu Kusbini itu. Kusbini ya. Apa di Pengok itu? Iya. Itu langsung diajarin klasik dan bener-bener klasik yang konvensional. Yang gini bahasanya. Berarti sampai kuliah mainnya tetap akustik. Oh enggak, itu cuma setahun tok. Oh. Periodenya di kelas 2 SMP les sampai 3 SMP tok. Itu setahun doang. Dan dari situ pengembangan, maksudnya kayak ya akhirnya main beli gitar string gitu, bukan yang nylon, beli gitar elektrik gitu. Elektrik juga. Cuman pada waktu itu proses apa ya, penjarian klasik kan semua hidup ya, yang kanan sama yang kiri gitu. Dulu saya sempat berpikirnya kayak pengennya sama guru tuh kayak dulu Pak Doso Kaswara gitu, salah satu anaknya Kusbini juga. Iya, salah satu anaknya. Pak, saya tuh pengen belajar kayak teman-teman yang lain, basket case Green Day gitu, pakai elektrik cing. Dia bilangnya kayak, "Wes, melu aku suatu saat kayak bakal gampang belajarin kayak gitu." Karena pelajarannya langsung petikan iya, gitu. langsung petikan. Pikirku pada waktu itu adalah, wah akhirnya ngopo, nggak bisa buat seru-seruan sama teman-teman kan. Klasik masa gue singelong gitu, mungkin klong. Jadi kurang tertekan juga di situ. Suruh baca gitu karena nggak bisa baca kan. Akhirnya cuma ngapalin tok dan ketahuan ngapalin, kamu ngapalin ya gitu. Kamu nggak baca gitu. Dari situ ya modalnya di situ. Setahun klasik sampai bisa dibilang ya mungkin terima kasih sama klasik sih, karena penjariannya akhirnya hidup semua. Ketika bermain bass pun juga ternyata berfungsi bener untuk PIMA-nya tuh, PI-nya tuh berfungsi. Berarti pas kuliah itu Pak ikut UKM bener. UKM musik. Kuliahnya saya di UI arsitektur bener. Jadi itu pas itu kamu ikut UKM kan? Itu gitar elektrik apa akustik di situ lebih ya? Pertama. Dulu kayak elektrik. Udah punya elektrik. Berarti tetap picking juga, pakai pick bener. Tapi pada waktu itu eranya ya pakai pick, tapi sebenarnya lebih nyaman tanpa pick tuh sebenarnya. Tanpa pick. Genjreng pakai kuku gitu. Iya. 2011 tuh benar, 2011 tuh masih gitar. Ya orang-orang tahunya gitar kan, ya bener. Akhirnya kan 2012 baru ngebahas. Tapi sebenarnya ketika di komunitas tuh akhirnya ya sering fleksibel kalau nggak gitar ngebahas gitu. Mulai mencintai permainan bass ya? Wah, bener-bener. Kalau mulai mencintai bass tuh bisa dibilang agak lumayan cukup lama sih sebenarnya. Dari 2012 pertama kali main bass. Sebenarnya ketika dapat the bass basis itu agak malah the bass basis ya. Kok malah padahal main dolanan nih gitu. Dulunya berharap banget dapat the bass gitar kan. Berharap banget ketika festival dapat the bass gitar gitu. Kok malah dapat the basis gitu. Dulu kayak ya seneng tapi nggak yang gimana banget. 2013, 14 gitu berjalannya waktu. Tapi setelah itu kita sempat juga ikut festivalan lagi. Arsibus itu
karena awalnya kita terbentuk dari festival. Festivalan. Habis Dan itu kayak musiknya kan memang cocok untuk festival. ya bener agak teknikal gitu. Teknikal gitu. Akhirnya kita ya itu ikut festival, ikut lomba-lomba gitu. Sampai akhirnya di momen ada satu momen tuh yang aku berpikir kayak wah main bass tuh simple ya, enak, nggak ribet bawa efek, nggak ribet bawa pernak-pernik efek, tinggal kasarnya tancap ke ampli itu udah bisa gitu. Ya aku berpikir kayak kesimpulannya akhirnya dan juga merasakan kayak di instrumen bass tuh jadi bisa apa namanya menjadi penengah gitu. Jadi saya ketika ada yang katakanlah di gitaris atau drummer ataupun biasanya di vokalis ya, itu ada kayak pengen show off atau apa gitu, kita sebagai basis biasanya menengahi. Kayak sering apa namanya jadi penengah. Yus misalkan kebutuhan apa katakanlah pengen solo atau apa, yus aku tak yang ngiringin aja gitu, lebih banyak ke ranah-ranah kayak gitu. Dan ternyata ngebass tuh akhirnya aku merasakan keren ternyata ngebass tuh. Nemu sisi kerennya. Dan akhirnya ngelihat referensi gitu. Kok banyak frontman dari seorang bassis gitu. Maksudnya frontman di band tapi basicnya bassis gitu. Paul McCartney gitu. Sting. Apa namanya? Mungkin lumayan banyak ya. Mungkin Flea walaupun ini ya sama gitarisnya juga. Bahkan kayak Erwin Gutawa juga dulunya bassis. Itu bikin saya makin maksudnya bassis tuh nggak hanya ngebass tuh bener. Nggak hanya ngebass tuh dan bahkan Snarky Puppy itu juga basisnya kan? Itu semakin leadernya ya, kebanyakan kan jadi relate ke apa ya, ke proses perjalananku bermain bass. Akhirnya di RC Blues pun juga sering jadi kasarannya kayak humasnya lah gitu. Jadi sering yang coba untuk membawa katakanlah nyari event, nyari apa gitu. Kayak kenapa ya kalau seneng ya aku malah lebih seneng apa namanya kayak untuk bersosial, untuk berjejaring jadi penengah itu. Jadi penengah bener mungkin lah, iya kan? Berarti menghubungkan semuanya bener dalam mungkin, band atau band dan luar. Ya bener. Gitu. Iya sih. Mungkin kayak aku sempat merasakan banyak yang kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kayak satu sisi mungkin dulunya belum ngeh kan. Tapi setelah lihat banyak basis-basis yang jadi frontman, terutama basis-basis luar gitu, semakin yakin kayak ini seorang basis tuh bisa lebih dari ini. Bahkan yang kalau sekarang mungkin Mas Adam misalnya Mas Evan itu sampai mereka kan ya maksudnya kayak akhirnya mempercayakan fungsi manajerial terhadap seorang basis gitu. Kadang benar. Berarti itu mulai akhirnya jatuh cinta dalam-dalamnya. Awalnya dari memang secara instrumennya simple dan apa ya dampaknya ke musik tuh besar banget kalau kita main gitu. Lalu semakin senang lagi karena banyak tokoh-tokoh gitu yang basis-basis luar ternyata bisa berkarir secara luas dan di band ataupun di luar tuh tapi backgroundnya basis gitu. Oke. Itu menantang juga sih. Nah, kita break sebentar sebelum kita lanjutkan. Siap. Musisi Biasa Podcast. Sekarang kita menyoroti tentang project ya. Yang dari kuliah sampai sekarang kan berarti memang penuh dengan project ya. Iya benar. Ngeband ya, ngeband dan sebagainya. Nah, ceritain apa aja dari RC Blues sampai apa pernah keterlibatannya posisinya sebagai pemain bass. Pertama sebagai songwriter nanti. Oh iya benar. Ngebass itu pertama kali dan bisa dibilang ya titik awal ngebass adalah di RC Blues itu berarti 2012. Itu project pertama aku ngebass. Di situ akhirnya berjalan sampai saat ini, rekaman di 2013. Mini album kemarin di 2024 itu kita udah bisa juga. Walaupun prosesnya memang kita band yang sangat kalau di RC Blues tuh sangat lama prosesnya untuk berjalan.
orang-orangnya sama, ya untungnya kita masih ada gitu. Ya. Mungkin kalau Ini dinilai, lumayan lama berarti ya. Berapa tahun tuh udah? wah udah Umurnya. 12 tahun. 12 tahun ya. Itu termasuk band yang lama Ah. kalau untuk yang di Jogja loh ya. Bener-bener 12 tahun. Ya kita baru cuman punya satu EP sama satu album. Satu album. Tapi yang kita syukuri orang-orangnya masih ada. orang-orangnya Dan masih ada. bahkan masih bisa untuk masuk kesarannya untuk produktif tuh masih oke gitu. Ya kita banyak menyaksikan band-band trio naik turun. Banyak saksi sejarah beberapa band-band gitu. Itu di RC Blues lah di situ, main ngeblues sama funk. Dari situ sempat di 2013-14 Zian tuh punya band dari SMA namanya Saturday Ice Cream dulu. Band pop jazz dulu. Sempat ada era-era pop jazz kan. Oh iya. Heeh. Oh, aku kelihatannya Saturday Ice Cream Ice Cream, itu bener, ya. itu Oh, ya. pop Kelihatannya pernah nonton di Jazz Bensenan ya. Jazz Bensenan, bener, Iya kan sempat. dulu ada. Iya. Itu eranya 2013 sampai 2015, 16 gitu. Itu ya bandnya Zian, SMA dibawa sampai kuliah. Oh, itu bandnya SMA. Oh, yuk nama Zian kan satu band sama aku di RC Blues. Simpelnya kayak, Zal bantuin bandku yang pop-popan yuk gitu. Ya udah aku gabung lah di situ. Gabung di situ. Kita sempat ada satu mini album. Dan beberapa dulu pada waktu tuh masih sempet era tema-tema pop jazz ada bertiga gitu. Itu SCC juga sama sekali. Iya. Dulu personilnya ada saya di bass, Aziz di vokal, Zian di drum. Itu lucu juga. Sempet awal-awal SCC saya gitar ding. Soalnya aku nggak gitar. Oh iya. Aku gitar. Gitar akustik, Gitar elektrik gitu. elektrik. Ya. Sempet era gitar setahun 2 tahun. Baru ketika tahu aku ngebas, akhirnya ngebas. Jadi nyari gitaris. Sempat Cesar saksofon juga itu gabung ke kita ke SCC. Yang terakhir gitaris tuh Bibi Baingan. Sekarang jadi seasonnya sempat bisa Jody sama lupa solois, ada solois Jakarta gitu. Oh iya. Itu di SCC. Tapi sekarang ya udah vakum lah. Habis itu di 2015 gabung ke Answer Seat. Itu. Iya. Aku kelihatannya mulai kenal di Answer Seat ya. Answer Band Seat yang ya. secara iklim bergaulnya lebih indie lah gitu. Ya secara skena dan Skena, itu bener. band yang lama juga. Lama juga itu. Dari SMA itu. Dari SMA, sebenarnya. band Yogi dari SMA. SMA 8 kalau SMA 8 bener. Iya, bener ya. Bener. Di 2015 ya itu awal mulanya kenapa gabung di Answer Seat. Ogi sama Surya tuh dulu UI arsitek juga. Oh. Sempat satu angkatan sama Oh, itu arsitek UI. UI sempet iya, di iya. 2011. Tapi maksudnya kan nggak dilanjutin ya. Itu juga akhirnya kayak ada momen kayaknya aku main sama RC Blues di satu event. Kebetulan Surya nonton kayak sepuh basisnya gitu. Jadi di approach buat bantuin Answer Seat. Dan pada waktu itu aku mikirnya kayak ini something new nih gitu, satu hal yang baru. Ya udah gabung dan satu bentuk project yang lain lagi tuh di Answer Seat. Sangat pendekatannya sangat beda banget. Iya. Dari Blues, penciptaannya kan beda banget bener. Apalagi dari funk bluesnya bener. ke folk gitu, indie bener. Indie folk kan. Indie folk bener. Ya, ada. Pada waktu itu peralihannya dari RC Blues sempat ke pop, tadi kan pop jazz kan. Pop jazz groove itu masih ada groove-nya. Langsung pindah ke Answer Seat yang benar-benar beda banget. Dan di situ ya proses belajar lagi untuk gimana bisa ngepasin cara main musik yang lebih dewasa gitu. Tapi anak-anak kebetulan juga untungnya malah senangnya ini sisi-sisi funky-nya malah dihadirin di situ. Wes ojo terlalu monoton gitu. Ya, biar bisa lebih mix lebih luas lagi. Iya. Dari situ itu sempat rekaman nggak sama Answer Seat? Oh iya, pasti. Oh iya. Itu kan akhirnya beberapa lagu retake ulang dengan konsep yang sekarang. Dan kita udah nyiapin beberapa single sih yang sudah mau dirilis gitu. Bahkan album ya, kita udah sempat bikin satu repertoire album dulu. Sebelum corona kita sempat dapat hibah seni di PSBK. Itu kita bikin
Oh itu ya. Aku lupa berapa lagu ya, 9-10 lagu, repertoar baru semua, dan itu tinggal dirilis satu-satu. Habis itu fase yang band itu ada RC Blues, SIC sama Ensasit yang band sendiri ya. Di luar fase itu fase season tuh ada tuh. Fase season bantuin Oski. Oh ya, itu bersamaan season ya itu. Season ya? tuh. Ya. Itu fasenya bersamaan dengan aku gabung ke sebelum nih 2014. Jadi gabung ke komunitas dulu Songkrut namanya. Songkrut di Jakarta. Kalau Mas Doni sempat ingat tuh. SoundCloud mana? Yogyakarta. YK. Oh, SoundCloud YK itu. Ya. Dulu kan ada. Dulu kan kita itu lumayan apa ya? Aktif lah. Aktif. Ya, era tuh. Dulu di basecampnya sebenarnya anak-anak ini, cuman kalau kita bikin acara di Jendela Coffee, Togamas atas. Dulu ada Jendela. Bener. Jendela Togamas. Di situ. Kejayaan itu. Ya. Di situ kita bikin aktivasi acara dan lain-lain. Akhirnya kenal sama teman-teman Oski di situ. Dan akhirnya udah bantuin cukup lama, cukup dari 2015 sampai 2018, 4 tahunan. Itu juga Oski yang sangat genre imut banget gitu. Itu untungnya maksudnya kayak itu fasenya banyak fase peralihan dari RC Blues yang funky banget ke SIC yang pop, ke SIC yang lebih kalem lagi gitu. Baru ke Oski. Di Oski itu benar murni berlatih menahan ego gitu. Karena memang musiknya simpel banget. Simpel bener. Nah di situ lumayan banyak belajar gimana jadi basis yang sesuai kebutuhan, fleksibel gitu. Di situ proses sempat juga. Nah ini juga sempat akhirnya di 2000 lupa ya. Bantuin proyek Sisir Tanah. Iya. Nah itu yang kebetulan ini Mas Doni ya. 2016-17 gitu. Iya kelihatannya ya. Wah itu ya. Wah bener. Menunjukkan itu kebetulan juga yang milih timnya Mas Doni. Itu gimana Mas tuh prosesnya dulu? Milih-milih personil masih ingat ya itu? Ya itu dikurasi sih. Ya, karena itu malah aku yang ditanyain. Enggak apa-apa. Sambil tipis-tipis nanti tak nyambungin. Iya, itu kan dikurasi sama apa? Laras. Ya. Laras satu itu dari Laras kan ada Lani, ada Rizky sama Ruby. Itu lalu ngajak aku. Lalu kita kurasi ini untuk karyanya Sisir Tanah siapa aja yang cocok. Oh A B C D, ini pemain gitarnya Mas Danto pengennya gitar, Mas Danto yang pengen itu. Oke, berarti pianonya dia. Nah, sampai ke pemain bass. Nah, kami anggap kamu salah satu pemain bass yang sopan. Sopan tapi sopan dalam permainan. Tapi masih muda. Karena kan track record dari Answer Sheet itu, Answer Sheet, RC Blues dan sebagainya. Makanya Faisal aja. Oh iya Faisal, makanya pilih yang itu pakai kurasi bareng-bareng. Iya benar gitu. Gimana prosesnya? Kan sebenarnya kamu yang udah cerita nih. Setelah sampai itu kedekatan sampai sekarang kan masih. Nah sekarang di proses itu proses yang baru lagi, jadi kayak lebih ternyata bikin karya ataupun bikin sebuah lagu itu bisa sedalam itu ya gitu. Itu prosesnya di Sisir Tanah. Jadi nggak hanya sebagai seorang basis, di situ juga kita dikasih ruang-ruang untuk berekspresi dalam lirik gitu, maksudnya kayak untuk menginterpretasi lirik ke bentuk musikalnya gitu. Iya. Karena kan kita tahu juga tokoh Mas Danto itu sangat istimewa dalam lirik. Istimewa benar. Ya memang benar-benar penulis lirik yang handal. Benar. Dan secara personality, secara musisiannya, personalitinya juga karakternya kuat banget. Nah, kalau sampai sekarang masih kontak sama Mas Danto? Masih. Setelah akhirnya kan
format bandnya memang sempat dipentaskan beberapa event lah gitu. Beberapa event sempat pentas sampai sekarang kita masih kontak-kontakan sama Mas Danto sama teman-teman yang lain juga, walaupun memang secara intensitas beberapa sudah tersebar ya. Jasmine di Bali. Jasmine di Bali. Di ya. Bali. Aku kemarin sempat dia komen itu, tak tanya lo kamu di mana? Aku di Bali mas. Iya benar-benar. Mungkin 2025 balik Jogja tapi belum tahu. Nah, ya. Itu kita masih kebetulan aku sama Gipta bikin Sapa Karya bener. Itu menarik banget juga. Ya, Sapa Karya. Agung masih di KAP Cangkringan sana. Oh ya, Agung di Jogja. Agung di Jogja juga. Gitu. Jadi, Nadia jelas. Nadia riset itu. Iya, Nadia banyak project. Ya, project. Masih kadang kalau Mas Danto pengen workshop ketemu ya. Ketemu biasanya datang ke sini ya ngabarin. Ini lagi di Jogja yuk ketemu ngobrol-ngobrol gitu. Di situ di sisir tanah lumayan jadi satu wawasan yang lebih dalam lagi. Iya sih, kalau aku melihatnya itu insight-nya ke wawasan ya. Wawasan dalam musiknya, musiknya benar. Artinya menurutku bermusik tuh ya hanya sekedar ya bikin lagu ataupun bermain teknik atau apa, tapi lebih jauh dari itu ya gimana kita bisa menuangkan isu sosial, gagasan-gagasan yang terjadi di dunia gitu, maksudnya isu ya, tapi yang lebih beragam, sosial, budaya, politik gitu, tapi di convert ke sebuah karya gitu. Jadi serunya di situ. Banyak perdebatan yang justru bukan musikal gitu. Yang justru lebih ke isu-isu politik, sosial budaya itu khasnya mereka. Khasnya ya kebetulan Laras juga seperti itu. Iya. Laras. Karena memang itu berhubungan. Kalau menurut Mas Danto umpamanya ya kan itu memang subjektif masing-masing. Benar. Itu kan makanya musik sebagai salah satu media untuk mengcapture kan, merekam sebuah fase dalam setiap zaman gitu. Itu lebih legasinya lebih kuat lagi karena tidak hanya sekedar menuangkan perasaan sedih, senang, kecewa gitu, tapi lebih kecewa karena apa? Karena ini, karena itu gitu. Sampai sekarang berarti ini masih di fase session ya? Masih ada setelah ada lagi? Setelah beberapa sempat bantu Noemi ya? Noemi sempat kedua kali bantu Noemi. Wah, ini terakhir kolaborasi sama hip hop juga, sempat Asibus Hitung hip hop. Itu juga satu bentuk kolaborasi yang itu gimana itu diceritain? Nah, itu juga menarik tuh. Prosesnya. Itu prosesnya di 2023 benar. Akhir tahun. Kebetulan ada teman kita di Arsibus tuh punya teman juga kebetulan aktif di scene hip hop Jogja gitu. Dan lebih dekatnya pada waktu itu sama Mas Anto Gantas. Jadi Mas Anto Gantas tuh kebetulan di tahun 2024 tuh 30 tahun dia berkarya di hip hop. Nah, pengen bikin satu kolaborasi yang unik. Musik-musiknya dia dibikin satu aransemen yang mungkin beda lah gitu. Pada waktu itu mikirnya belum pernah dikolaborasi sama blues sama funk. Nah, manajernya orang yang handle hubungin ketemu saya. Akhirnya kita berobrol dan menurut kami menarik di Arsibus, ya udah kita gas untuk kolaborasi. Dari Mas Santo kita sempat ngaransemen 5-6 lagu. Kita aransemen blues funk. Dan juga kita bikin live session, kita bikin konten buat videonya juga. Nah, dari situ malah akhirnya ngerembet ke grup-grup hip hop lain. Ke Jumrong. Bahkan ke ada grup lama GNTZ, Los Blue Kacito. Habis itu ada grup lama banget tuh. Tempatnya Mas Mamo. Janam bener. Ada lagu-lagu kita fitur sama Janam juga. Oh iya.
Itu total kita aransemen 16 lagu. Karena Jumbrong itu ya cuma Karena Jumbrong Gombrong bener. itu kan. Dari Mas Anto, sebenarnya dari Mas Anto membuka ruang ke karena dia gabung ke Jumbrong. Dari Jumbrong kan banyak solois tuh, solois hip hop. Iya. Wah, itu kita ngaransemen satu-satu tuh. Dari Bacil, Mario. Oh iya. Itu kita satu orang aja misalkan 5, 2 track aja udah 10. Belum yang kolaborasi yang lain. Itu total kita 16 lagu dalam waktu 4 bulan. Kita aransemen semua jadi blues funk gitu. Dan Jadi dipentasnya nanti direkam. direkam sebenarnya. Oh, iya. Nah, sebenarnya direkam, kita ada konten videonya. Awalnya sebenarnya kita udah jual sih di online gitu, digital gitu. Tapi memang paling tahun ini rencananya kalau misalnya memang apa namanya? Momennya tepat mau kita rilis secara apa ya? Digital tapi yang maksudnya free, orang bisa nonton gitu. Tapi masih belum tahu. 16 lagu. 16 lagu kita. Oh malah berarti sekarang skenanya lebih luas ya? Lebih luas lagi tuh. Oh, iya. Kalau secara RC Blues ya, kalau itu kan project RC Blues ya, berarti udah dikenal di komunitas hip hop itu. Karena kita langsung apa ya kayak babat alas semua lagu kita aransemen dan ternyata cocok blues ketemu hip hop ketemu blues funk tuh udah wah. Ya memang mungkin rootnya juga di situ. Sama, Kan mereka juga sebenarnya kalau rapper atau kan bikin lagu kan pakai sampling. Samplingnya kan kebanyakan memang soul, R&B, blues, bener. hip hop, apa itu, Iya, atau funk gitu. Bener. Memang kayak gitu. Jadi ketika kolaborasi tidak terlalu sulit. Sulit ya. Jadi kita awalnya mikirnya sulit ya karena piye nanti chord-nya piye gitu. Yuk pas kita dengerin kita aransemen 1-2 lagu, menarik ya gitu. Yuk malah dan mereka senang. Menarik itu. Aku cuma baru dengerin 1-2 di postingan gitu. Postingan. Belum Itu mendengarkan sebenarnya 16 lagu itu yang sama Jahanam dan sebagainya itu. Itu menarik itu. Bener Mas itu. Belum dirilis ya memang ya. Emang itu Belum dirilis. Masih dijual secara sebenarnya parsial, dijual pun cuman beberapa konten doang, masih belum semuanya. Kita awalnya memang ya nabung konten lah gitu. Terus kita gas aja gitu, kita rekamin dulu entah nantinya file buat apa, tapi kalau memang itu dipentasin sangat sih. Iya. Kalau jadi satu kan biasanya kan hip hop pakai DJ ya. Itu kan sampling ya biasa gitu. Tapi kalau sama band gitu itu kayak bakal lebih oke. Iya. Dan ini beda sama yang itu. Dulu Mario. Iya, beda. Itu beda. Dan beda juga sama hip metal. Ini bukan Bener. hip metal, tapi ini funk blues. Funk blues benar. Iya kan? Memang kalau di runut mungkin pendekatannya ya mirip RHCP gitu. Tapi dari sisi ngerapnya dan lain-lain bakal beda sih. Iya, RHCP ya. Iya, yang mendekati RHCP. RHCP maksudnya. Funk dan tidak cara nyanyinya juga tidak begitu melodius kan? Tidak begitu melodius kayak gitu. Iya, betul. Walaupun yang ini anak-anak hip hop juga responnya wah seneng banget itu. Sampai sekarang juga kadang Mas digarap gitu, ayo gitu. Itu menarik sih di situ. Kita sempet dangdut pernah sama Darboy dulu. Oh iya. Pernah tuh, tapi di acara kampus dulu. Acara TV collab gitu. Tapi ya pada waktu itu kurang pas sih. Dangdut ketemu blues nggak mungkin. Agak sulit. Iya sih. Ya beda. Irama memang beda. Bisa tapi ya itu masih dicari. Aku juga kemarin sempat ngobrol sama Ruzan. Blues itu gimana mix antara dangdut itu dengan blues. Tapi memang masih perlu dicari. Kalau langsungan dadaan gitu kelihatannya agak enggak. Formulanya benar. Setelah itu masih ada lagi itu yang untuk FKY itu. Oh iya itu. Bener. Ya di 2023 juga itu timelinenya kebetulan FKY bikin satu program baru. Itu inkubasi musisi. Di situ milih ada 5 musisi random dari teman-teman Jogja. Ada saya di bass, Mada Susantoro. Mada tuh di suling sama keyboard. Irta itu di gitar sama Leka perkusi di drum. Cowok 2, cewek 2. Nah, ya.
awalnya ada satu lagi si Jono. Oh, Jono terbakar. Ya, Kebetulan pas itu Jono terbakar ya. Jono terbakar. Jadi kalau apa namanya? Kebetulan tapi dia sibuk dan lain-lain. Akhirnya kita lanjutin berempat gitu. Berempat itu juga prosesnya juga unik karena memang kita sama sekali nggak kenal awalnya. Cuman tahu gitu, oh ada Mada, ada Irta gitu. Kita ditaruh situ selama sebulan buat bikin lagu tapi dengan isu tentang ketahanan pangan. Jadi based on riset apa jurnal gitu. Jadi di situ kita bikin apa seringnya ya kayak apa mau apa gimana caranya isu itu di convert ke lirik gitu. Jadi gimana betul liriknya. Akhirnya kita bikin 2 lagu berjudul Merekah, itu yang ada liriknya. Satu lagi tuh malah lupa judulnya. Tapi itu yang konsepnya yang satunya merekah itu merekah tuh ya kayak musim panen gitu. Yang satunya itu pakai bahasa Indonesia lama, cuman intinya juga perayaan musiknya instrumental pakai gamelan gitu. Pakai gamelan 6 menit gitu. Itu juga apa terinspirasi dari itu ketahanan pangan tadi. Itu dipentaskan ke penutupan FKY dan juga sempat juga kita kemarin terakhir main di pembukaan FKY juga. Jadi itu apa? Ya sebenarnya project by design itu. Tapi ya akhirnya kita untuk inisiasi untuk kenapa nggak sekalian kita bikinin lagu gitu. Udah ada track sih sekitar 6 lagu, tapi belum sempat direkam. Itu juga satu. Berarti udah 6 lagu tapi belum yang cuma 2 itu yang direkam. 4-nya belum. Berarti itu project yang diinisiasi oleh FKY. FKY ya bener, anak-anak teman-teman oleh Dacong sama Kijing gitu. Oh iya. Dia sebagai. Tapi sampai sekarang juga masih connected. Masih berhubungan, gitu. Masih berhubungan. Berarti kebanyakan kamu ngeband atau bikin project itu umurnya panjang ya? Biasanya. Mungkin karena ya itu. Biasanya Mas, biasanya kayak ngelihatnya kita ini sih, ngelihatnya kayak apa ya? Jadi keluarga. Jadi ngelihatnya oke lah katakanlah kasarannya musiknya tidak terlalu produktif ya. Tapi ada apa-apa yo ketemu kayak teman lama gitu. Kadang malah bukan bahas proyeknya, malah bahas uripmu gitu. Keseharian gitu. Kabar, mungkin kayak itu yang bikin cukup lama sih. Maksudnya kayak nggak ada namanya kayak apa ya? Misalkan kayak mungkin orang kerja akhirnya orang kerja resign, akhirnya nggak kontak-kontakan lagi gitu. Tapi kalau di beberapa proyek yang saya jalani itu rata-rata ya alhamdulillahnya kebetulan ketika pun kita nggak dalam bentuk musik kita ketemu nggak sengaja ataupun kita memang pengen ketemu ngobrol tuh walaupun nggak bahas musik tetap masih bisa gitu. Itu biasanya yang cukup panjang karena ya musik sebagai bahan bakar gitu. Tapi untuk kedepannya kayak apa namanya lebih hubungan antar personalnya tuh yang lebih kita coba jagain gitu. Kayak gitu. Itu ya. Berarti yang terbaru itu ya projectnya ya. Project. Nah itu ada lagi. Sebenarnya ada beberapa. Ada beberapa kayak ngajakin buat elektronika gitu. Ada sempat Daniel yang Niskala. Oh iya. Itu sempat punya project sama Behawan Solo itu. Tapi belum sempat manggung sih, cuman sempat ketemu bahas konsep. Tapi ya sibuk masing-masing gitu. Itu sih kalau dari sisi genre ya itu lumayan variatif banget. Ya berarti luas ya. Udah luas ya. Kecuali mungkin yang belum pernah metal ya. Metal belum. Aku belum pernah dengar kamu main sama band metal. Mungkin ada kesempatan. Ada kesempatannya sih. Bakal coba sih ini ada kesempatan unik. Musisi Biasa Podcast. Sekarang aku dengar kamu juga jadi musisi untuk event gitu udah. Bener, season player. Nah itu di 2017
2018 aku bikin Symphony Entertainment. Itu juga awal mulanya pengen mencoba di ranah season wedding. Itu kenapa kok kayak menarik gitu. Kok kayak menarik. Saya Mas Ersan ya? Saya Lagi podcastan. lagi podcast ini. Pesan-pesan saya santuy. Ini ada ini ya, Mas Ersan ini juga patut kita wawancara ya. Besok Harus ini. tak panggil karena ini podcastnya kan Wah, musisi biasa. musisi biasa. Kita kan musisi biasa, bukan artis. Oke, kita lanjutin tadi itu Symphony. Symphony ya, Symphony benar. Entertainment. Di 2017 saya lulus kuliah, 2015 penasaran buat mau bikin itu, penasaran dunia wedding seperti apa. Sempat aku kayak kayak bilang ke teman-teman yang basis, aku misalkan ada event wedding diajaki gitu. Tapi ya mungkin karena banyak yang butuh job ya, kayak nggak diajakin gitu. Dan jam terbang. Jam terbang juga, mungkin juga aku image-nya masih indie kan gitu. Kadang kan gitu. Akhirnya kayak aku berpikirnya, yaudah aku bikin sendiri. 2015 bikin Symphony Entertainment, bikin sendiri, bener-bener ya bikin sendiri, bikin Instagram sendiri, website sendiri, semua bikin promo dan lain-lain gitu. Akhirnya berjalan sampai sekarang, itu malah yang bisa menghidupi salah satu sumber income yang. Oh, itu berarti foundernya sendiri aku, kamu toh. Tapi memang nggak pernah ini diposting biasanya, nggak. Jadi aku di balik layar gitu. Itu bikin itu malah awalnya pengen tahu aja, pengen ngulik lagu-lagu wedding, lagu-lagu evergreen, lagu-lagu love song gitu. Akhirnya keterusan ya alhamdulillahnya bisa jadi ruang buat teman-teman sekitar buat ini maksudnya berbagi gitu. Di situ juga teman-teman isi, anak-anak ini juga gabung juga di situ. Itu malah jadi satu prosesku juga untuk bisa tahu dunia session yang lebih luas lagi melalui itu Symphony. Tahu ini vokalis muda, ini ada tuh saksofon ini ataupun berarti luas banget itu. Itu semua yang ngurusin aku sendiri ya. Tapi kalau di lapangan ada dibantu teman biasanya. Cuman ada 3 tim. Tapi dari situ aku belajar untuk proses negosiasi klien, mencari player gitu Mas. Jadi kayak sudut pandang, karena saya player, saya juga kayak gimana caranya nyari player, karena itu kan bisa dibilang project klien kan, main di wedding, main di catering kantor gitu. Jadi harus nyari player yang qualified. Gitu. Itu tapi kan kamu ikut main terus? Kadang main ngajarin juga. Tapi jadi lebih tahu karakter player tuh kayak gini. Itu dunia yang lebih unik lagi kalau mau dibahas. Tapi itu alhamdulillahnya kayak emang dunia beda banget sama season. Tapi unik sih menurutku, bisa memisahkan antara pengkaryaan, penciptaan dan itu tadi pekerjaan. Kalau orang bilang ngamen ya, ngamen gitu. Pekerjaan ya kan. Nah itu aku dari awal udah punya pikiran gini Mas. Gimana caranya image Faizal tuh tetap karya Indian gitu. Tapi juga ada penghasilannya. Ada penghasilannya secara brand. Aku bikin brand yang tetap bisa belajar juga di situ. Bisa belajar kayak tahu sekarang player keyboard yang lagi ngetren siapa. Tapi sebenarnya tuh pernah satu fase yang aku coba elaborasikan. Jadi ketika project-project RC Blues featuring hip hop butuh backing vokal, butuh pemain keyboard, kamu punya database-nya, siapa aja udah terbukti orang-orang yang on time datangnya, orang-orang yang mengulik, qualified orang-orang yang memang kadang nggak dipungkiri banyak player sekarang ya kayak ngomongnya instan. Maksudnya kayak ya itu mungkin proses, menurutku jadi seorang musisi tuh konsepnya sebenarnya kayak orang kerja kok. Gimana caranya kita juga jadi musisi yang profesional, kayak gimana on time, itu kan berarti kan semua lini pekerjaan juga harus on time. Datangnya on time, prepare, check sound, bener ya itu prepare, ngulik gitu kan, karena ranahnya bekerja ya, kayak orang bekerja pada umumnya gitu. Nah itu yang mungkin yang tantangannya anak-anak seni adalah untuk tahu kapan saatnya dia itu masih dalam lingkungan yang seni-senian yang kayak image-nya yang kayak seni gitu
entuk telat itu. Seni iki Seni opo? iki yo sak Nah, karepe kan ada itu gitu. kan paradigma maksudnya paradigma yang sebenarnya salah ya. Maksudnya kayak kalau udah ketemu dunia profesional ya semua akan mengikuti itu. Ada rules-nya di situ, ada Iya. timingnya. Bahkan kayak kalau di industri karya kan kapan kita rekaman, kapan kita rilis tuh ada tanggalnya semua. Jadi itu sangat belajar banget manajerial di simfoni. Karena dunia bener sangat berhubungannya bukan sama anak-anak seni, malah orang-orang umum. Iya. Dia menjelaskan apa konsep jazz ya gitu. Bagi jazz kan bagi orang umum yang penting ada saksofonnya. Iya. Itu udah. Iya. Ya kita kadang mengikutinya juga cara apa ya biar lebih pakai apa namanya bahasa yang lebih simpel. Gitu. Menarik ya. Berarti itu malah simfoni itu berpotensi lebih besar sih kalau menurutku. Iya, kalau nggak hanya untuk musik toh. musik wedding atau band, itu bisa menjadi produser bisa dan sebagainya yang berhubungan dengan musik bener itu cakupan organizer event bener. bikin Iya. event dan Iya. sebagainya ya sebenarnya. Wah, itu menarik. Aku nggak tahu, tak kira kamu ikut Tapi kadang aku ternyata kamu yang bikin toh. Aku yang bikin, Mas. Oh, murni malah itu juga menarik. juga biasanya kan yang punya entertain kan biasanya vokalis kan, vokalis Iya, atau biasanya rata-rata vokalis. Biasanya vokalis. Ya. Yang basis gitu Kalau enggak ya memang murni manajerial. Ya, murni manajerial gitu. Biasanya kan gitu. Atau kayak apa namanya band-band yang dibikin memang untuk season kan itu kan. Memang solid. Kalau si di simfoni emang manajerial, jadi player kita nggak pernah sama. Nggak pernah sama. Jadi memang siapa yang available bener sesuai dengan kualitasnya, kebutuhannya apa. Misalkan kebutuhannya emang keroncong atau jazz, itu kan musiknya bakal beda kan yang main jazz yang main. Itu biasanya proses seperti itu ada rehearsalnya atau enggak? Kalau untuk satu kalau materinya agak sulit ada Mas, sekali. Kalau ada request yang ribet gitu biasanya. Tergantung budget juga ya. Ya tergantung budget sama timing waktunya teman-teman pada bisa nggak buat latihan. Oke, berarti itu kita udah ngobrolin hampir semuanya. Ya, Semua. Iya kan? Sarana aspek. Sekarang yang ini aja. Satu pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan yang wajib ini untuk masing-masing ini. Musisi idola atau influencer terbesarmu dalam bermain musik? Itu salah. Bebas Mas. Bebas. Nggak harus artis mana, nggak harus internasional atau apa. Bapakmu oleh maunya kan gitu. Bener-bener. Kalau Inspirasi utama kalau di dunia sebenarnya kalau aku seneng songwriting ya, dunia songwriting walaupun ngebahas juga gitu. Itu kalau boleh dibilang 3 ya, yang pertama tetap Paul McCartney sih. Paul McCartney dari The Beatles. Habis itu yang kedua Sting. Yang ketiga Ahmad Dhani sih. Ahmad Dhani. Karena songwritingnya juga. Itu sih yang kayak sosok yang basis tapi juga frontman juga songwriter dan sosoknya tuh dan memang legendaris gitu. Ya, Paul McCartney sama Sting tuh memang istimewa. Iya. Memanfaatkan instrumen bass secara futuristiknya bisa seluas itu ternyata. Nah, kalau kan sering dengerin musik pasti ya. Album favorit sepanjang masa ada nggak yang pernah kamu dengerin? Sepanjang masa. Karena ya nggak semua, aku juga kalau ditanya agak susah juga kalau maunya. Satu ya? Terserah. Itu Albumnya siapa? Dewa tuh yang Cintailah Cinta ada. Itu album
album yang gambarnya mata tuh apa ya? Oh iya, apa tuh itu albumnya lupa aku. Siapa? Heeh. Aduh takut gini. Ya itu Dewa yang Itu karena Ahmad Dhani juga kan. karena udah juga itu. Oh. Itu kalau yang kedua mungkin malah albumnya Carpenter. Oh iya. Oh Carpenter yang di situ ada track yang I Say Goodbye. Iya. Gak aku lupa tapi bentuknya kayak hati gitu. Itu yang terakhir mungkin paling album. Oh, ada band yang ada itu yang album pertama. Oh album pertama. Iya. Yang masih ada manusia bodoh. Habis itu Ada band era itu kan? Era itu bener. Era itu. Ada band awal-awal itu. Era yang vokalisnya si Doni itu. Gitarnya Marshall tuh. Ya gitu Marshall tuh. Ya itu. Menurutku. Oke. Legend Itu sih. ya mungkin ya. Tiga itu. Oke, apalagi ya? Apa nih ya? Katanya semua kita udah obrolkan deh. Ada yang kurang nggak ya? Paling Apa ya? Ini di 2025 apa? Atau apa? Bebas. Tadi kan kita belum ngobrolkan tentang malah sisi teknis permainan bass, maksudnya kamu sebagai player bass. Nah itu sebenarnya itu otodidak murni atau setelah kamu coba ngebass lalu kamu mempelajari ada les atau apa? Iya. Itu jujur saya sampai sekarang belum pernah les bass secara khusus ya. Itu belum pernah mas. Jadi tapi permainanmu kayak anak les-lesan. Nah, bisa rapi, bisa itu karena itu perjalanan. Berangkatnya mungkin menurutku malah dari klasik tadi, momen klasik tadi. Iya. Jadi menurutku makanya aku bilang berterima kasih 1 tahun belajar klasik itu menurutku bisa dibilang satu modal utama yang sangat besar di kemudian hari. Aku nggak tahu itu hubungannya seperti, tapi mungkin secara penjarian sih disiplin penjariannya, teknisnya ya penjarian. Teknisnya itu mungkin lebih fleksibel lah. Pengaruh ya. Itu kayak mungkin dulu guru lesku kayak bilang, "Wes kowe mempelajari musik klasik ini karena sulit kan?" Kas anak SMP pelajarin klasik tuh sangat aneh sih. Kayak maksudnya orang lain pada di atas normal, apa namanya, Peter Panan gitu atau Green Day gitu. Pada waktu itu kok malah klasik kan. Aku juga sempat fungsinya buat apa ya Pak gitu. Tapi nyatanya sekarang aku bersyukur hal itu. Jadi teknikal. Nah untuk bentuk-bentuk yang lainnya tuh dari sisi ini sih dengerin paling YouTube gitu. YouTube kalau nggak dengerin band yang memang unsur bassnya lebih kentara. Dan itu biasanya aku dengerin musik-musik 70s, 80s gitu. Yang kayak tadi mungkin kayak lagu-lagunya apa namanya, misalkan kayak Lake Celebrate gitu-gitu, Lake Celebrate atau enggak mungkin kok jadi lupa solois ini yang rock video tuh Jackson ya itu Jackson dan ke belakangnya Jackson 5 apa gitu. Itu pasti funk-funknya itu. Iya. Istimewa itu. Era itu kan memang era itu. Ya mungkin ya kayak gitu 70s yang funky gitu. Dengerin aja tuh Mas, dengerin setiap hari. Dengerin yuk. Mungkin kalau dibilang apa kenapa yuk bisa berkembangnya cepat gitu, dan aku ngerasa juga di bass berkembangnya lebih cepat gitu karena mungkin ya di RC Blues mungkin terfasilitasi, kebetulan Zian juga nge-groove banget gitu dan Aung juga nge-groove. Aung juga basicnya juga bukan vokalis kan, dia gitaris gitu. Ya udah kayak itu jadi satu medium pembelajaran untuk belajar ghost note, funk di situ apa namanya, dan mungkin slap gitu berbagai macam bentuk teknik slap.
Dan kita kebetulan kalau bikin lagu dari sebelum itu masih bakal sulit kan. Nah itu jadi satu tolak ukur. Jadi mau nggak mau kan ya ngulik lagu sendiri lali kan ngisi-ngisi nih. Mau nggak mau ya akhirnya tolak ukurnya terupgrade di AC Blues. Jadi kayak ada satu lagu judulnya Wish on the Ground, di album juga ada. Itu lumayan funky banget, dan speed. Jadi kayak mau nggak mau harus ngulik lagu itu buat referensi juga. Oh sama ada satu juga mas, kalau band tuh yang paling aku senengin Wolfpack. Oh iya. Wolfpack tuh basisnya Jodar tuh aku pesan banget ini ngulik. Dia basis yang menurutku ikonik juga. Itu yang versi Cory Wong. Bener, kita Cory Wong. Cory Wong ya. Itu kan itu lucu itu bandnya itu unik gitu. Band-band 70s. Itu basisnya keren tuh. Wah itu. Dia ada satu lagu, bahkan saking kerennya basisnya tuh namanya dia dibikin judul lagu. Oh iya. Judul lagunya tuh Perfect Jodar gitu. Dan ya band-band humor tapi Jodar. Dia musikman itu ya. Kemarin kayak kamu ikut grup pemain bass Jogja enggak sih? Ada yang posting mau jual gitu, musikman Jodar. Mau dijual. Aku malah belum tahu. Itu musikman lucu tuh itu. Dia kenapa cuman volume? Jadi gede gitu. Iya. Itu wah sempat ada momen 2 tahunan dengerin mereka. Dan sampai ada satu inspirasi ya. Kalau solo ngebass tuh istilahnya apa ya? Ada part solo seorang bassis tuh nggak perlu yang ribet kayak mainin pentatonik, tapi di variasi tuh bisa jadi keren. Maksudnya nggak pakai ya, kadang kalau yang lain kayak apa gitu dia cuman pentatonik, cuman main groove gitu udah kerennya dapet. Oke, berarti itu ya. Terakhir harapan di 2025. Kita masih bener awal-awal tahun ya. Awal-awal tahun. Harapannya sih bisa lebih bertanggung jawab atas target. Itu kayak beberapa tahun yang lalu juga kadang pengen bikin lagu tapi nggak kejadian karena mungkin malas gitu ataupun terdistraksi beberapa agenda lain. Kalau di musik mungkin itu tetap pengen kayak mungkin bikin album solo bass gitu keren juga. Iya. Entah. Aku juga. Sebenarnya kayak kadang kita udah punya semua ini ya alatnya ataupun harus sumbernya kayak soundcard sekarang udah murah kayak gitu. Tapi semangat itu yang lesu kadang ya. Itu paling pengen dijaga biar produktif. Kalau RC Blues paling pengen tour Bali. Nah, kita pengen banget ngerasain Bali biar dapat vibe. Memainkan musik blues di akamsinya. Iya. Di orang-orang barat lah gitu kita. Mesti bakal lebih oke. Kalau di Ensersit mungkin kita mau rilis single terus gitu. Oh iya. Kalau di project yang Sisir Tanah sih mungkin ini ya kayak lebih santai. Kalau di Kahingga ya tadi lagunya dirilis juga gitu. Paling itu kalau pribadi sih ada sih pengen buat cari opportunity buat ngelanjutin studi sih sebenarnya. Entah mungkin di dalam negeri atau di luar negeri gitu. Tapi pengen dapat ngerasain experience. Mungkin terinspirasi sama Marseski gitu, Balani gitu. Kayak musisi tuh bisa jadi Gaby bener itu. Iya kan? Kayak menurutku kayak musik tuh sebenarnya bisa jadi satu pijakan untuk kita bisa mempelajari ilmu lain tapi lebih luas lagi gitu. Itu paling sama lebih sehat mungkin. Ya, amin. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sama-sama Mas Doni atas kesempatannya. Benar. Datang di podcast Musisi Biasa. Musisi Biasa, yang crash pertama ya? Crash pertama. Ini sampai ketemu lagi. Terima kasih. Warga semua. Musisi Biasa Podcast.